Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang makhluk hidup dan metode ilmiah. Baiklah, sebelum kami menjelaskan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Zahra Atifa dengan NIM 2503543. Saya Esa Nabila Rahma dengan NIM 25035047. Saya Arlananda Pratama dengan NIM 25035051. Saya Ade Alvara dengan NIM 2503554. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh Arlan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang kedudukan biologi dalam sains. Pengertian biologi. Biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios dan logos. Bios yang artinya kehidupan dan logos yang artinya ilmu. Biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Biologi adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari kehidupan dan organisme, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, dan lain-lain. Menurut Campbell, Rees, dan Michael, biologi adalah ilmu yang paling sulit dari semua bidang sains. Sebagian karena sistem makhluk hidup sangatlah kompleks, dan sebagian karena biologi adalah ilmu multidisipliner yang membutuhkan pengetahuan kimia, fisika, dan matematika. Materi selanjutnya, kedudukan biologi dalam sains. Biologi merupakan kelompok ilmu murni pure science. Kedudukannya sama dengan fisika, kimia, dan matematika. Biologi sebagai ilmu murni berperan dalam pengembangan ilmu terapan, applied science. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang materi objek dan cabang biologi yang akan disampaikan oleh Aisyah Nabila Rahma. Untuk selanjutnya kita ke cabang biologi. Cabang biologi itu ada sekitar 22, 21 atau 22. Nah, yang pertama yaitu ada ekologi. Ekologi adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, itu ada evolusi. Evolusi adalah sejarah perkembangan makhluk hidup dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang tinggi. Yang ketiga, itu ada anatomi. Anatomi adalah susunan tubuh makhluk hidup bagian dalam. Yang keempat, itu adalah botani, adalah segala sesuatu tentang kehidupan tumbuhan. Yang kelima, itu adalah bakteri, adalah segala sesuatu tentang kehidupan bakteri. Yang keenam, itu ada embriologi, materi tentang pertumbuhan dan perkembangan embriologi. Yang ketujuh ada entomologi, segala sesuatu tentang serangga. Yang kedelapan itu ada fisiologi, fungsi alat tubuh makhluk hidup. Yang kesembilan itu ada genetika, adalah materi, sifat menurun, dan cara pewarisannya. Yang kesepuluh ada histologi, yang adalah jaringan tubuh makhluk hidup. Yang ke-11 adalah mikrologi, mempelajari segala sesuatu tentang kehidupan jamur. Yang ke-12 adalah mikrobiologi, mempelajari segala sesuatu tentang kehidupan jasad renik. Yang ke-13 ada morfologi, yaitu susunan tubuh makhluk hidup bagian luar. Yang ke-14 adalah parasitologi, mempelajari segala sesuatu tentang kehidupan makhluk hidup parasit. Yang ke-15 adalah patologi, mempelajari gejala dan penyebab penyakit. Yang ke-16 adalah paleontologi, mempelajari fosil dan penyebarannya dari waktu ke waktu. Yang ke-17 adalah sitologi, adalah mempelajari struktur dan fungsi sel tubuh makhluk hidup. Yang ke-16 ada taksonomi, mengelompokkan makhluk hidup. Yang ke-19 adalah prologi, mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan virus. Yang ke-20, zoologi, segala sesuatu tentang kehidupan hewan. Yang terakhir ada zoogeografi, mempelajari penyebaran hewan di muka bumi. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu objek biologi. Nah, yang pertama itu biosfer, terdiri dari semua lingkungan yang dibumi oleh kehidupan. Nah, biosfer sendiri yaitu memiliki beberapa wilayah seperti daratan, air, atmosfer hingga beberapa kilometer ke atas. Nah, di saat itu kita mulai mendekati yang namanya permukaan bumi. Nah, di situ ada ekosistem. Yang kedua, itu ekosistem. Ekosistem adalah wilayah yang terdiri dari makhluk hidup dan komponen tak hidup yang saling berinteraksi seperti air,
cahaya, tanah, dan contohnya itu seperti ekosistem yang termasuk hutan meranggas, padang rumput, gurun, terumbu karang, dan lain sebagainya. Nah, dalam ekosistem terdapat komunitas biologis. Selanjutnya kita ke komunitas biologis. Komunitas adalah semua organisme yang hidup di sana. Komunitas ini mencakup berbagai spesies tumbuhan, hewan, cendawan, jamur, dan mikroorganisme seperti bakteri. Selanjutnya, kita ke populasi. Populasi adalah semua individu dari suatu spesies yang hidup dalam batas wilayah tertentu. Contohnya seperti hutan di Ontario. Hutan di Ontario itu memiliki populasi pohon mapel gula dan kijang berwarna putih. Beberapa populasi yang hidup dan berinteraksi di suatu daerah itu membentuk suatu komunitas. Nah, selanjutnya itu ada organisme. Organisme adalah makhluk hidup individual seperti pohon mapel, hewan yang ada di hutan seperti katak, bajing, kijang, serangga, rusa, dan lain-lain. Dan terdapat mikroorganisme seperti bakteri yang hidup di hutan. Baiklah, selanjutnya itu ada langkah-langkah metode ilmiah yang akan disampaikan oleh Arlan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dari kelompok satu tentang materi saya yang ininya langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, menyusun rumusan masalah. Sebelum melakukan sebuah penelitian, tentunya kita harus menemukan sebuah masalah yang akan dikaji. Masalah ini bisa beragam. Ada masalah yang akan dikaji, eh, akan kita teliti itu dari lingkungan sekitar, makhluk hidup maupun benda mati. Selanjutnya, menyusun kerangka teori. Menyusun kerangka teori, langkah ini dapat kita lakukan dengan mengumpulkan keterangan berupa informasi. Informasi ini dapat kita tentukan baik secara teori maupun dari data lapangan. Informasi atau data ini juga dapat kita temukan dari buku, internet, ataupun jurnal penelitian yang bersangkutan. Selanjutnya, merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis ini kita lakukan setelah selesai merumuskan masalah dan mengumpulkan berbagai teori. Maka muncullah sebuah jawaban dari hal tersebut, yang dimana jawaban ini adalah dugaan sementara tentang hal yang kita kaji. Eh, dan hal ini masih belum terbukti kebenarannya, hipotesis ini. Selanjutnya, kita melakukan eksperimen atau percobaan untuk menentukan hipotesis yang kita keluarkan itu benar atau tidak. Jika hipotesis kita salah, maka kita bisa eh, mengulang eksperimen kita, dan dari eksperimen ini kita dapat menentukan apakah kita akan mengubah hipotesis kita ini atau merevisi hipotesis yang telah kita buat ini. Selanjutnya kita akan menarik kesimpulan, di mana kesimpulan ini kita tarik eksperimen dari awal pengkajian masalah sampai ke eksperimen dan hasil eksperimen kita. Selanjutnya kita akan membuat laporan. Laporan ini kita buat untuk dapat dipelajari oleh semua yang akan mempelajari tentang hipotesis yang telah kita buat. Baiklah, selanjutnya itu ada materi teori asal-usul kehidupan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya itu ada teori asal-usul kehidupan, yang dimana definisi asal-usul kehidupan itu adalah bidang studi ilmiah yang menyelidiki tentang kehidupan pertama di bumi melalui anorganik dan organik. Mari kita, teori asal-usul kehidupan ini ada 6. Mari kita selidiki satu-satu. Yang pertama itu ada teori abegonesis, yang dimana disebut juga dengan generasi spontan, di mana ada tokoh pendukungnya yaitu ada Aristoteles. Dicontohkan dari daging busuk menjadi lalat, lumpur menghasilkan cacing. Teori ini ditolak oleh eksperimen Francesco Redi, yang dimana sebelumnya Vivum yang menyatakan bahwa Vivum ex ovum dan Vivum
omne ovum ex vivo. Kedua yaitu ada teori biogenesis, yang dimana definisi ini menyatakan setiap kehidupan hanya dapat muncul dari kehidupan sebelumnya. Teori ini didukung oleh Louis Pasteur, yang dimana eksperimennya melalui labu leher angsa. eh yang dimana di situ bisa dilihat gambarnya di PPT ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada teori panspermia, yang dimana teori ini menyatakan bahwa kehidupan ada di seluruh alam semesta dan tersebar melalui ruang angkasa, meteoroid, asteroid, dan komet. Kelemahan teori ini karena tidak menjelaskan tentang kehidupan pertama kali muncul, tapi hanya memindahkan asal-usulnya saja. Selanjutnya yaitu tentang teori dunia RNA, yang menyatakan bahwa RNA molekul molekul genetik yang pertama muncul sebelum DNA. Kelebihannya yaitu memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi genetik dan bertindak sebagai enzim. Prosesnya yaitu melalui mereplikasikan diri sendiri, mengkatalis pembentukan protein, dan kemudian mengambil alih fungsi katalistik sebagai DNA menjadi pembawa informasi genetik. Selanjutnya yaitu ada teori evolusi kimia, di mana kehidupan muncul dari materi anorganik melalui serangkaian reaksi kimia. Tahapannya yaitu ada pembentukan molekul organik, pembentukan polimer, pembentukan protobion, kemunculan sel pratama. Teori ini menyatakan bahwa kehidupan muncul dalam materi anorganik melalui serangkaian kimia dalam pembentukan molekul organik. Selanjutnya yaitu ada teori hidrotermal. Teori yang menyatakan bahwa kehidupan mungkin muncul di ventilasi hidrotermal di dasar laut. Kondisinya yaitu ventilasi hidrotermal mengeluarkan bahan kimia dan interior bumi. Baiklah, selanjutnya yaitu hubungan biologi dengan ilmu lain dalam MIPA, yang akan disampaikan oleh Dea Rahma. Keterkaitan biologi dengan ilmu lain dalam MIPA. 1. Hubungan dengan ilmu arkeologi. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tulang belulang, maka ilmu biologi akan mempelajari tentang struktur dan susunan tulang. Dengan adanya hubungan antara biologi dengan arkeologi, kita dapat mengidentifikasi jenis kelamin dengan mengetahui kerangka manusia. Biasanya terdapat pada panggul. Panggul antara perempuan dan laki-laki tentunya berbeda. Kemudian mengetahui gaya hidup dari bentuk dan struktur tulangnya. Kita juga dapat mengetahui kesehatan dan penyakit dari kelainan tulang, seperti tulangnya berlubang. Selanjutnya, hubungan dengan ilmu sosiologi. Gen yang mempengaruhi ciri-ciri perilaku khusus dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Pengaruh biologis berpotensi penting bagi bidang-bidang tertentu dalam sosiologi, terutama yang melibatkan sifat dan perilaku manusia. Seseorang yang mempunyai gen bawaan cemas tentunya sangat dipengaruhi oleh keluarga, budaya, dan sosiologi. Sosiologi akan membentuk dan mengarahkan perilaku bagaimana menghadapi tekanan yang dihadapi. Nomor 3. Hubungan dengan ilmu geografi. Persebaran flora dan fauna, ekologi, dan biogeografi, seperti hutan hujan tropis, tundra, dan sabana. Contohnya, hutan hujan tropis memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, sedangkan tundra memiliki vegetasi yang terbatas karena suhu yang dingin. Biologi mempelajari makhluk hidup, sedangkan geografi membantu menjelaskan persebaran dan faktor lingkungan yang mempengaruhi keberadaan flora dan fauna. 4. Hubungan dengan ilmu kimia. Adanya ilmu yang bernama biokimia, biologi mempelajari tentang fotosintesis. Sedangkan fotosintesis dapat terjadi jika ada zat-zat kimia yang diperlukan. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dan dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Ada juga beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, air, serta dibutuhkan energi cahaya matahari. 5. Hubungan dengan ilmu fisika.
Penyatuan dua cabang ilmu ini menghasilkan cabang ilmu biofisika dan fisika medis. Biofisika mempelajari tentang bagaimana mengaplikasikan hasil temuan bidang fisika terhadap dunia biologis. Dengan memanfaatkan alat fisika, membantu bidang kesehatan untuk melihat struktur tubuh manusia, mendiagnosis penyakit dengan menggunakan alat CT scan, dengan digunakan gelombang magnet dan synaptex. 6. Hubungan dengan ilmu matematika. Matematika diperlukan sebagai alat untuk menafsirkan hasil penelitian, misalnya pada persilangan monohibrid atau persilangan dengan sifat beda antara kacang ercis berbunga ungu dan ercis berbunga putih. Dengan bantuan matematika, Mendel memperoleh kesimpulan bahwa pada keturunan kedua diperoleh hasil perbandingan fenotip 3:1. 7. Hubungan dengan ilmu komunikasi. Pendekatan biologi pada ilmu komunikasi dimulai pada diri manusia, misalnya kondisi otak, telinga, mata, dan mulut. Ilmu biologi mencoba mengangkat faktor-faktor biologis pada diri manusia untuk mempelajari perilaku komunikasinya. Biologi komunikasi dapat dibuktikan melalui kegiatan terhadap perilaku biologis manusia, khususnya proses pembelajaran seperti melihat, memahami, merasakan, dan kecenderungan bertindak. 8. Hubungan dengan ilmu teknologi. Bioteknologi berhasil mengembangkan obat-obatan, vaksin, terapi, serta diagnosa penyakit. Bioteknologi merupakan penerapan prinsip biologi dan teknologi untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Seperti pada gambar, vaksin dikembangkan dengan teknik biologi molekuler dan teknologi modern. Baiklah, materi-materi kami yang sudah kami jelaskan tadi, kami bersumber dari buku Biologi edisi 8 jilid 1 dengan penulis buku Neil H. Campbell, Jane B. Rice, Lisa Yuri, Michael N. Kane, Stephen Westman, Peter P. Minorski, Robert B. Jackson dengan penerbit Erlangga dan juga bersumber dari internet. Baiklah, mungkin sekian materi-materi kami. Terima kasih atas perhatian penonton dan terkhususnya kepada Ibu Ganda Hijrah Selaras, MPD. Atas perhatiannya mungkin kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.